Rumah ini tanahnya cuma 5 kali 6 meter guys. Ingat ya, cuma 5 kali 6 meter guys. Wow. Tapi sudah 2 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi pula guys. Pertanyaannya itu bukan cukup apa nggak cukup di atas kertas guys. Tapi gimana sih rasanya kalau kita pas pakai sehari-hari? Apakah ruangannya masih nyaman? Atau semuanya itu justru harus kita kompromikan guys. By the way nih, kamarnya kayak gimana guys ya? Gue Mr. Iji dari Iji Home. Seperti biasa nih guys, channel ini mereview rumah-rumah secara realistis agar kalian bisa menilainya sendiri guys. Nah, lokasi perumahan ini berada di Jalan Raya Pengasinan ya, Depok tentunya. Luas bangunannya itu, kok luas bangunan? Luas tanahnya ini cuma 30 meter persegi guys. Tapi luas bangunannya 42 meter persegi, terus 2 lantai, 2 kamar tidur, dan 2 kamar mandi. Pokoknya semuanya serba 2 guys. Mari kita lihat langsung aja nih guys, dari depan sini sampai ke belakang. By the way, perhatiin guys area gerak ruangan ini guys. Oke, sekarang kita langsung mulai aja guys dari bagian paling depan nih guys. Seperti biasa, hobi saya selalu mulai dari carportnya guys. Nah, untuk carport ini panjang ke belakang itu 4,25 meter. Sementara lebarnya 2,8 meter. Untuk kapasitas mobilnya sudah tahu lah guys ya. Ini pasti satu mobil doang. Dan tipe mobil yang cocok seperti ini adalah tipenya itu city car. Kayak Honda Jazz, Yaris, Ayla. Kalau untuk untuk mobil itu ya? Avanza masih masuk. Cuman rada keluar sedikit aja pantatnya mungkin kali ya. Tapi kalau untuk mobil furniture, kok furniture guys? sorry. Mobil Fortuner, nah maklum guys, lidah orang miskin nggak biasa ngucapin Fortuner. Kalau untuk Fortuner menurut saya memang agak kurang panjang ya. Bisa keluar 60 cm lah nanti pantatnya ya. Tapi kalau kalian yang punya mobil Fortuner, ya tinggal datang ke lokasi aja nanti, terus kalian tinggal coba aja, kira-kira cocok apa enggak. Sementara kalau kalian parkirnya pakai mobil Jazz nih ya, ini kan lebar 2,8. Kalau kalian parkirnya mepet kiri atau mepet kanan, maka buka pintunya masih aman. Tadi saya udah ukur tadi pakai meteran tadi. Nah terus untuk rumah ini menurut saya ya, yang kalian itu biasa kan kalau beli rumah tuh yang satu lantai itu biasa tambah kanopi. Tapi kalau ini nggak perlu guys. Jadi ini adanya di bawah dak, jadi nggak perlu kanopi. Dan kebetulan juga dikasih juga sih kanopi tambahan lagi yang membuat nanti mobil kesayangan kamu mungkin lebih aman daripada sinar matahari guys. Oke, sebagian carport udah selesai. Kita geser ke kiri guys. Nah ini bagian kiri dari rumah ini guys. Ini dimensinya ya 1,6 meter nih dari sini sampai ke belakang sini. Terus lebarnya ini 2,2 meter guys. Nah di sini ada lobster lagi, salah mulu menurut gue ya. Ada lobster. Jadi lobster ini agar nanti membantu supaya secara pandangan itu nggak langsung ke dalam ruang tamu kalian guys. Jadi orang tuh kalau tetangga kalian lewat itu, kalian lagi nyantai-nyantai itu nggak kelihatan langsung guys. Tapi tetap menjaga aliran udaranya guys, karena kan bolong-bolong ya. Nah selain itu, ini ada area setengah meter nih guys, 60 cm mungkin ini. Ini fungsinya nih banyak orang yang ini ya, ini penting banget loh guys. Kalau mobil tuh parkir di sini, kalian kalau nggak ada jalan ini, kalian mepet-mepet tuh sama mobil tuh kalau mau masuk ke dalam rumah guys. Tapi kalau ini, kalau ada mobil parkir, mau Avanza, kalian tuh dengan leluasa bisa masuk ke dalam rumah tanpa terganggu dengan parkir mobil kalian. Nah kalau untuk yang taman kecil ini sih, pakai tanaman-tanaman hias aja lah yang kecil-kecil lah. Kalau orang kampung saya itu bilang tuh tanaman berakar pendek guys. Oke, bagian depan udah cukup. Kita langsung aja ke bagian dalamnya guys. Welcome to ruang tengah dari rumah ini guys. Nah, ruang tengah ini nyatu ya guys ya. Jadi ada ruangan dengan panjang 4,4 meter sampai ke belakang sana. Dari pintu tentunya. Dan dari tembok ini ke tembok ini adalah 2,2 meter guys.
Nah, di sini ada dapur, ada space kosong di sini, kamar mandi. Di bawah situ nanti bisa dilihat juga ada ruang penyimpanannya, baru tangga. Sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya, guys. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, ini ada jendela. Ini bisa ditaruh sofa sini karena jendela ini 90 cm, kalau sofa setahu saya 80 cm dia lebarnya. Kalau kalian kasih sofa 180 dia sampai sini dia. Jadi masih masuk jalan, masih ketemu space di sini, masih cukup lah. Nah, di sini kalian bisa taruh TV lah di temboknya kalau mau jadiin ruangan ini adalah ruangan untuk keluarga bersantai. Tapi kalau mau taruh sofa di sini juga masih bisa nih. Ini 190 ini dari sini sampai ke dindingnya apa nih? Kitchen set ini 190. Bisa ditaruh sofa mini juga 180 mungkin TV-nya di sini. Jadi kalau mau masuk alur gerakan dari sini nih untuk menuju ke belakang, guys. Pokoknya kalau kalian punya ruangan kayak gini, pokoknya gunakanlah udah furniture ramping, guys. Jangan terlalu gede-gede pokoknya ya. Hindarilah karena barang furniture yang besar itu bisa membuat ruangan yang seperti ini bisa mengalami kendala nanti, guys. Terasa sempit dia. Oke, bagian ruang sininya kita sudah selesai. Kita lanjut ke bagian berikut sini, guys. Sekarang kita sudah sampai di area kamar mandi lantai 1, guys. Nah, ini panjangnya ini cuma 1,75 ya, belakang sini ya. Lebarnya 1,05, kalau saya ukur 1 meter lah ini lebarnya ini. Nah, entar dulu. Oh, ini saya pikir tadi wallpaper, guys. Ternyata ini keramik, guys. Jadi kamar mandi ini keramiknya full ya, sampai ke atas ya. Keramik, itu juga keramik. Terus lantainya itu sama kayak keramik ini nih. Nah, sudah ada ventilasi udara juga, terus dilengkapi dengan WC duduk dan tentunya shower, guys, biar mandi kita keren kayak orang-orang zaman sekarang. Nah, biasanya tuh kalau kamar mandi yang di bawah tangga itu agak pendek, guys. Bahkan seperti saya sih paling di sini saya doang nih. Tapi ini karena lantainya diturunkan lumayan jauh, jadi ini sampai saya sampai ke atas tuh, guys, 2 meteran ini, guys. Jadi kalau kalian yang punya tinggi 180 nih masih aman, kepala kalian nggak kena nih. Pokoknya di daerah sini nih biasanya pendek banget nih kalau rumah-rumah yang kamar mandinya itu ditaruh di bawah tangga, guys. Oke, lantai 1 udah selesai semua. Sekarang di lantai 2 nih, guys. Ada apa aja kira-kira di lantai 2? Welcome to lantai 2, guys. Jadi setelah kalian naik tangga langsung ketemu kamar ini satu. Ini adalah kamar kedua dan ini adalah service area. Dan ini adalah kamar mandi utamanya. Yuk kita lihat kamar mandi utamanya. Sekarang kita sudah sampai nih di area kamar mandi kedua di lantai 2 rumah ini, guys. Jadi ini kamar mandi ini dimensinya adalah 1,9 meter. Lebarnya 1,25 meter, lebih lega dibanding kamar mandi yang di bawah. Jadi memang ini adalah kamar mandi utama. Nah, untuk udaranya sendiri sih ya tinggi ini kamar mandi, guys. Nggak kayak di bawah tadi tinggi banget, ini 3 meter lebih bahkan nih kayaknya nih. Terus di atas sudah dikasih skylight, makanya cahaya terang banget. Dan di sini ada dilengkapin shower satu. Ini ada shower model rain shower, jadi nggak usah pegang-pegang shower kalau kalian malas mandi pakai pegang-pegang shower. Seperti biasa ada toilet duduk dan dindingnya semua pakai keramik sama lantainya sama kayak di bawah sih, keramiknya juga sama. Oke, menurut saya cukup menarik ini kamar mandi. Nah, berikutnya ini ada ruangan yang menurut saya itu nggak selalu ada di rumah-rumah lantai 2, apalagi yang kecil kayak gini, guys. Ruang apa itu? Yuk kita lihat sekarang.
Ini adalah service areanya guys. Jadi service area ini panjang ke belakangnya 0,95, ke sampingnya ini lebarnya adalah 2 meter guys. Bisa difungsikan untuk ruang cuci atau ruang jemur, atau juga naruh alat-alat peralatan seperti kain pel atau sapu buat kalian guys. Nah, posisinya di lantai atas ini menjaga service area ini terpisah dari ruang-ruang lainnya guys. Jadi kalian nggak perlu jemur-jemur lagi di depan rumah kalian. Nah, untuk ini sudah ada skylight lah, jadi mataharinya tembus langsung ke sini, tapi ada tutupnya nanti dari kaca. Oke, untuk ruang service areanya selesai, kita langsung ke bagian berikutnya nih guys. Ini adalah kamar pertamanya guys, ya. Ukurannya adalah 2,5 panjangnya ke belakang dan 2,2 lebarnya ke samping. Nah, kalau dilihat dari ukurannya udah jelas ini adalah untuk kamar anak untuk 1 orang guys. Untuk area geraknya ya cukup aja sih ya. Jadi kalau untuk posisi di sini saya lihat kasurnya di sini nih guys. Bisa pakai kasur 1 meter. Tadi saya sudah ukur 130 nih dari dinding ke batas pintu. Jadi kalau kalian pakai kasur 1 meter tuh udah bagus banget. Kalau pakai kasur 1,20 sih masih bisa ya, karena 135 cm jarak dari dinding ke kusen dari pintu. Nah, meja belajar bisa kalian taruh di sini nih guys. Tapi lemarinya nih guys yang bingung. Taruh di sini nggak mungkin kalau lagi jalan. Nah, kalau saya pribadi, kalau saya pilih lemari, saya akan taruh tempat tidur di sini. Ini masih ada space di sini guys, masih panjang ini. Mungkin 160 cm. Nah, itu kalau kita kasih lemari 2 pintu itu cukup besar tuh, 110 cm. Lemari dengan lebar 110 cm itu lemari 2 pintu itu. Itu cukup gede itu guys, bukan cukup sih, gede menurut saya. Itu bisa ditaruh di sini, tempat tidur di sini, tapi meja belajarnya yang mungkin kalian perlu pikir ulang guys. Oke. Berikutnya kita akan lihat kamar bagian terakhir nih guys, yaitu kamar utama. Ini selebar apa di kamar utamanya untuk rumah di tanah 30 ini guys. Nah, ini dia kamar utamanya guys. Panas banget guys. Nah, ini kamar utama ini dimensinya adalah dari tembok ini sampai tembok sana itu panjangnya itu 3,6 meter guys. Dan lebarnya ini adalah tembok-tembok ya, itu 2,8 meter guys. Nah, kalau untuk kasur sih menurut gua nih ya, harus di sini guys, nggak ada pilihan. Nggak bisa dari sini ke sini, nggak bisa. Harus dari tembok ini ke sini kasur. Dan idealnya sih untuk kasur ini lebarnya di angka 160 cm. Oke banget nih. Space-nya masih cukup lah, sekitar semeter lebih lah. Masih space untuk jalannya guys. Tapi kalau kalian mau nyoba untuk kasur 180 sih masih bisa. Tapi jalannya akan lebih sempit nanti di sini. Jadi untuk kamar ini sendiri, ya ini untuk kamar utama sih kalau menurut saya guys ya. Jadi kapasitasnya bisa 2 orang guys. Kalau untuk area gerak sih menurut gue nih masih oke lah ya. Nih saya kasih contoh, misalnya dikasih kasur 160 di sini nih, ya. Nah ini jalannya masih lega banget di sini nih guys. Nih, tuh jalannya di sini, dan di sini kalian ketemu dengan satu balkon kecil. Jadi udaranya enak banget nih guys udaranya. Nah ini balkon juga banyak fungsinya nih guys. Jadi buat kalian kaum pria yang mungkin suka fogging, terus pasangan kalian kurang nyaman kalau di dalam kamar itu ada asap rokok, nah kalian tinggal bawa kursi kecil ke situ dan bisa fogging di situ guys. Kalau untuk sirkulasi udara cukup bagus sama cahaya karena ada jendela di sini, ada pintu di sini ya guys ya. Jadi nggak kekurangan cahaya maupun udara di sini guys. Jadi oh ya, ini satu-satunya kamar ya guys ya yang punya akses ke balkon.
Jadi kalau kamar sebelah walaupun bersebelahan dengan balkon itu tidak punya akses ke balkonnya guys. Tapi untuk sekali lagi nih buat kalian nih, usahakan kasurnya nempel ke tembok ini ya, kepalanya ya. Jadi dia tarik ke sini. Nah di sini masih ada space yang cukup nih buat lemari 2 pintu nih di sini. Jadi kalian masih punya kasur yang cukup lebar di sini, lemarinya nanti di sebelah sini, sehingga akses jalan ini guys tidak terganggu sama sekali. Jadi kalau kalian mau jalannya lebih lebar, gunakanlah kasur 160 cm. Kalau kalian mau yang lebih lega lagi, ya pakai kasur yang 180 cm guys. Lokasinya sangat dekat dengan McDonald Bojongsari guys. Kalau kamu dari Jakarta, kamu bisa lewat Ciputat, Bojongsari, dan Jalan Raya Pengasinan. Kalau kamu dari Depok, kamu bisa lewat Jalan Raya Sawangan, Jalan Raya Mokhtar, dan Jalan Raya Pengasinan. Perumahan ini lingkungannya sudah ramai ya guys ya. Seperti kamu lihat sendiri nih, lokasinya persis di tepi Jalan Raya Pengasinan, menggunakan one gate system lengkap dengan pos security 24 jam guys. Setelah melihat layoutnya, menurut gua rumah ini konsepnya itu kayak apartemen guys. Secara fungsi sih sudah cukup lengkap buat keluarga kecil ya. Dengan tanah 30 meter, nah rumah ini sudah bisa punya 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan juga sudah ada servis areanya seperti yang kalian lihat tadi. Dan gak lupa juga ada carportnya guys. Karena carport ini aja udah memakan space tanah yang cukup luas loh guys. Tapi ruangannya harus tetap diatur furniturnya guys. Karena kalau kalian suka banyak furnitur dan barang itu besar-besar, maka rumah ini akan terasa cepat penuhnya guys. Menurut gue sih rumah ini cocoknya itu buat pasangan yang baru menikah guys. Atau keluarga yang kecil nih dengan 1 anak. Atau yang pengen punya rumah itu 2 lantai tapi budgetnya masih di bawah apartemen Jakarta guys. Kalau udah punya 3 anak kayaknya susah guys ya. Tapi kalau kamu pengen rumah yang lebih luas lagi, misalnya nih 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi, jangan khawatir guys. Di perumahan ini ada beberapa tipe kok. Kalian tinggal lihat update informasinya yang sudah kami siapkan di bagian deskripsi video ini guys. Sekarang tinggal balik lagi nih guys. Layout kayak gini kira-kira cocok nggak dengan gaya hidup kalian guys? Dengan harga di bawah 500 juta, masih di bawah harga apartemen tipe studio di Jakarta loh guys. Tapi menurut kalian nih, rumah kayak gini nih masih nyaman nggak buat ditinggalin? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Gue penasaran nih sama pendapat-pendapat kalian. Dan seperti biasa, rumahmu keputusan di tanganmu guys. Kami Easy Home hanya menyajikan informasinya aja. By the way, bye-bye guys.